setelah mengikuti pelatihan ini ya kita diharapkan sama-sama ya kita bisa lebih menguasai teknik penulisan kopi, teknik di sini ya, teknik penulisan kopi dan pengumpulan market insight. Itu pertama teknik, lalu kemudian pengumpulan market insight-nya. Dan kedua kita dapat membuat kampanye iklan dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga merancang kampanye iklan untuk brand. Oke, narasinya sampai sini aja yang saya nggak usah panjang. Saya mau nanya dulu nih ke peserta nih. Kira-kira mungkin tadi pagi sambil nunggu webinar ini mulai nih ada yang nonton YouTube nggak? Nah nonton YouTube tuh pasti kan mulai ada iklannya tuh. Nah kira-kira siapa nih yang nge-skip iklan? Berapa kali nih? Pasti ya, pasti nge-skip iklan ya. Saya tadi pagi juga nonton YouTube sambil nunggu mulai webinar ini. Saya sendiri nggak nge-skip iklan, tapi bukan karena saya nggak bisa, bukan karena saya nggak pengen nge-skip. Saya tidak bisa nge-skip karena iklan itu nggak bisa di-skip memang. Itu lain lagi ya, itu lain lagi karena iklan itu berbayar. Nah itu masalah lain lah itu kalau kita punya uang ya kita bisa melakukan segalanya. Tapi di sini kita ingin menggali sesuatu, menggali iklan itu supaya bagaimana caranya tidak di-skip. Nah lain lagi kalau itu YouTube. Kalau kita ke website ya tadi pagi kalau nggak ke YouTube ya website buka-buka artikel. Biasanya kan banyak sekali tuh web banner iklan-iklan tuh bermunculan. Nah ada nggak kita salah satu kita yang benar-benar ngeklik terus kita masuk ke dalam web itu? Pasti jarang. Kenapa ini penyebabnya nih biasanya nih? Ini yang biasanya dipertanyakan sama praktisi-praktisi periklanan ini, kenapa nih kok banyak banget yang nge-skip sama nggak bener-bener mengunjungin website di web banner itu? Ya biasanya sih alasannya dua. Pertama itu ya kebetulan audiens itu sedang tidak membutuhkan produk yang kita tawarkan, yaitu oke lah ya, tidak apa-apa. Dan yang kedua ini yang paling penting, makanya kenapa kita sama-sama sharing di sini. Iklan yang ditampilkan itu nggak menarik mereka lagi sibuk, saya nggak mau lihat iklan begitulah. Tapi lain lagi nih, kalau memang iklan kita itu menggelitik minat itu ya, menggelitik ini apa sih? Jadi ini iklan ini ngomongin apa kok lucu amat di punchline-nya gitu. Nah mereka akan berhenti di situ sejenak walaupun mereka lagi nggak butuh tuh produk. Nah disitulah katakanlah 50-50 sudah klien itu sudah istilahnya sudah bisa memperhatikan iklan kita sampai akhir. Itu 50-50 peluangnya sudah. Oke, makanya di sini ditekankan, nah dalam materi ini akan ditawarkan tidak hanya copywriting, jadi ada market insight juga, penggalian market insight dan 5 alkemi kreatif. Oke. Lalu nanti di bagian akhir saya juga akan sampaikan ini studi kasus perancangan kampanye iklan ya. Di sini ada poin keempat, studi kasus. Jadi biasanya kita kalau sudah baca teori segala macam dan lain sebagainya, biasanya kita bingung. Ini kita mulai teori kita yang baru saja dipaparkan tuh dari mana mulainya. Nah, studi kasus ini akan membantu gambaran bagaimana nanti teori yang sudah saya dapat hari ini tuh bisa diaplikasikan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita ngomong general aja dulu ya. Jadi advertising mungkin ini sudah pada tahu ya, tapi mungkin letaknya belum tahu persis di mana. Jadi kalau dalam kue marketing nih kita gambarkan saja di sini nih. Advertising itu bagian dari marketing. Jadi apapun yang disampaikan dalam pesan advertising itu harus membawa masalahnya marketing, tapi jangan terseret dalam masalah marketing juga. Nanti akan disampaikan ya di slide berikutnya ya. Ya di situ advertising ya biasa kita pasangannya tuh pasangan sehidup sematinya copywriting. Kita sebagai di sini teman-teman yang tertarik copywriting dan menyebut dirinya copywriting, kita punya pasangan biasanya art director. Biasanya copywriting dalam iklan itu dia akan menentukan strategic planner arahnya kemana iklan dan kopinya seperti apa. Dan art director nanti akan memberikan tone and look sesuai dengan copy dan arah iklan campaign yang akan disampaikan pada copywriter. Kurang lebihnya begitu. Nah, oke, sekarang kita masuk aja ke materinya. Jadi copywriting ini secara general dari angle atas ya, itu sebetulnya cuma dibagi menjadi 3. Itu ada hook, ada story, lalu ada offer. Nah, di hook sendiri itu ada headline dengan tagline. Nah, ini kalau kita search di mana namanya Google ya, di Google ya, copywriting kita tulis itu banyak sekali teori-teori copywriting. Tapi semua intinya sama, merujuk kepada 3
Hook, story, over. Headline dengan tagline. Jadi ini nggak mesti headline dengan tagline kita pasang bersamaan. Kadang kita ada suatu iklan tertentu yang hanya memasang tagline sebagai headline-nya dia tanpa copy, tanpa body copy. Itu bisa, itu sah-sah aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu di sini kita lihat ada penghubung antara hook dengan story, itu ada sub headline. Nah, ini fungsinya sub headline apa? Fungsinya sub headline itu sebagai hook tambahan supaya si audience itu terus membaca sampai atau memperhatikan sampai akhir iklan itu. Nah, lalu kita masuk ke dalam tubuhnya iklan. Oke, tubuhnya iklan ini kita sebut story. Di situ ada body copy sama storyline, bentuk gitu ya, itu bentuk ya. Body copy biasanya kita pakai buat contohnya tuh kalau di sosial media caption. Kalau storyline itu biasanya kita pakai untuk TVC atau radiocom yang kita pakai, itu kita biasanya bentuknya storyline. Nah, lalu terakhir begitu semua audiens sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, kita berikan dia offer. Offer itu bisa call to action, risk reversal, dan price. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya. Di sini kita masuk dulu ke headline. Ya, di situ ada, kita bisa baca sama-sama tulisannya ya. Senjata pertama dan utama untuk menarik minat audiens. Kalau audiens sudah kena dengan headline kita, itu peluangnya sudah 50-50 untuk terus memperhatikan iklan kita. Nah, itu yang kita ambil, peluang 50-50-nya itu. Oke. Jadi di sini kita bisa pakai prinsip 4U atau kita nyebut for you lah dalam komunikasi cinta, for you ya. Jadi kata yang kita sampaikan semua based on customer, jadinya for you. Oke. Jadi 4U yang pertama, itu pertama sense of urgency, ini sudah sering dengar sih sebenarnya ya. Ini umum. Nah, di sini kita bisa lihat tuh contoh-contohnya yang urgensi, kita memberi sesuatu yang sifatnya mepet waktunya atau yang membuat customer tuh tergesa-gesa atau kepepet lah istilahnya ya. Ini contohnya nih, yang beli rumah dapat mobil hanya di bulan November. Ini kita sering lihat kalau kita lagi berkendaraan pulang kantor, itu kita sering lihat tuh di pohon-pohon, di tiang listrik itu, atau banner besar itu kan, beli rumah dapat mobil cuman bulan November. Kebetulan kalau kita lagi cari rumah gitu, wah kita pengen tahu nih, beli rumah dapat mobil nih, di mana tempatnya, lokasinya di mana. Nah, itu dia pertama sudah tertarik, dia akan cari tahu tuh di mana lokasinya. Nah, ini DP hari ini besok naik. Ini kalau pemirsa Metro TV ini pasti tiap pagi di weekend nih sering denger nih kalimat ini nih. DP hari ini besok naik. Ada yang tahu nggak nih? Iklan apa nih? Ya, Mas Nur kan juga ini nih sering nonton Metro TV nih. DP hari ini besok naik. Ya, walaupun besoknya juga masih besok naik ya, entah kapan naiknya nggak apa-apa. Yang penting tertarik dulu gitu. Ya, ini iklan properti ya. Biasanya yang biasanya untuk mendorong marketing supaya audiensnya tergesa-gesa tuh ya biasanya properti. Atau musim banjir datang, sudahkah Anda mempersiapkannya? Bunga bank sedang naik, saatnya menabung. Nah, hanya 3 hari, nah ini penekanan di sini, hanya 3 hari Anda bisa mendapatkan harga khusus Natal. Wah, itu buru-buru pasti nih, lihat nih, harga apa nih yang cuma 3 hari nih, gitu kan? Ini urgensi ya, pertama bikin audiens ngerasa sedikit kepepet dan berpikir cepat lah untuk bisa mengeluarkan uangnya, harapannya gitu ya, bisa mengeluarkan uangnya. Oke, yang kedua, yang kedua kita sampaikan sesuatu yang berguna. Oke, ini jelas ya tagline-nya. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, itu berguna buat usus. Atau yang lebih panjang sedikit nih, lezatnya coklat asli dengan kebaikan Denko. Yuk cobain Denko 3 Plus Bunda. Ya, iklan susu. Jadi kita lihat nih ya. Yang ketiga juga paket XL cuman 1 detik. Cuman RP 1 per detik. Itu sorry, itu tipe saya. Terus nah, ini yang keempat juga sering kita lihat nih. Ini ada yang tahu nggak nih iklan apa nih? Ini jargonnya dari kecil saya udah dengar nih. Kalau iklan sampo pasti nggak jauh-jauh hitam berkilau. Kalau ikan sabun ini coba kita peserta Mbak Buri, kita tahu nggak Mbak? Ini tagline-nya apa nih Mbak? Iya. Membuat rambut hitam berkilau.
Sunsilk ya Pak ya? Lupa ya Pak. Saya pakai produknya tuh sambil berkilaunya sampai putih rambut saya. Saya Kilonya juga malah termasuk putih, iklan Mas Dan, korban ya. ini nih dari kecil nih. Walaupun yang Boleh beli yang di lainnya? saya. Ada yang tahu mungkin Mas apa nih? Di sini ada Mas Brian, ya, Mas Rafli, ya. Dan boleh silakan yang mau ini ada yang tahu tagline-nya apa nih? Kita diskusi dengan pemateri kita. Sunsilk gitu ya Mas. Nah, Tansil kata Mas Brian. Sunsilk nih pasti ini. Sunsilk. Betul. Tapi Betul, Mas Dada. kompetitornya Rejoice dengan apa namanya dengan Clear itu menyuarakan tagline yang sama. Nah, gimana ini jadinya kalau ini? Nanti kita bahas berikutnya ya kenapa kok bisa menyuarakan tagline yang sama. Bagaimana kita bisa membuat kita lebih unik ketimbang kompetitornya. Nah, nanti di slide berikutnya. Oke. Ini something useful, udah ada gambaran lah ya kira-kira ya. Oke, yang berikutnya itu ultra spesifik. Ini benar-benar detail nih. Ini panjang banget. Ini beresiko. Ini yang bikin saya jujur ya sebagai pribadi, sebagai audiens umum ya, bukan sebagai praktisi periklanan. Saya sih akan skip sih. Tapi kalau saya mungkin seorang ibu-ibu mungkin enggak ya. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk pengetahuan kita. Ini penting juga, penting. Memang ini sangat sedikit segmented ya. Kalau iklan-iklan ultra spesifik ini ya. Ya, jadi bantu lindungi langkah eksplorasi si buah hati dengan penuh asupan nutrisinya dan lengkap dengan Denko Nutri Tots yang mengandung vitamin C, zat besi, zinc, lactobacillus. Ini saya bahasanya susah sekali bacanya juga ya. Kayak udah saya skip. Oke, lanjut ke Fortigo. Maksudnya saya skip iklannya. Lanjut ke Denko Fortigo, coklat hadir dengan nutrisi penuh protein. Oke, ini berisiko sekali untuk di skip. Jadi ini lebih cocok sebetulnya masuk ke body copy sebetulnya untuk ultra spesifik. Tapi ada beberapa iklan yang memang dia ingin mendorong marketing dan penjualan. Dia bisa pasang ini sah-sah aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ini yang berikutnya yang yang keempat. Ini lebih dalam riset dan brainstormingnya nih. Jadi dia benar-benar menampilkan angle unik yang berbeda. Ya, ini saya harusnya nggak usah tulis nih yang berani kotor itu baik ya, buat tebak-tebakan aja nih. Tapi nggak apa-apa deh. Berani kotor itu baik itu dari Rinso. Ya, kita udah nempel banget ya di otak ya. Biasanya kan sabun cuci itu nggak jauh-jauh dari harum, bersih. Tapi Rinso tiba-tiba dia ngeluarin kata-kata berani kotor itu baik. Jadi dia keluarkan angle value dari kotor. Nah, jadi si anak ini biasanya kan mereka lagi kreatifnya ya, otak mereka lagi berkembang dengan sangat pesat gitu. Jadi ada value di balik kotor-kotoran mereka. Misalnya mereka coret-coretan ngelukis gitu ya, bajunya kan belepotan semua tuh. Nah di situ kan dia belajar melukis tapi kan. Nah nanti bajunya yang kotor biasa serahkan aja ke Rinso. Anaknya biarin belajar nggak apa-apa. Baju kotornya buat Rinso aja yang beresin gitu. Atau main-main lumpur tuh bikin apa tuh clay ya biasanya tuh apa sih itu ya dari tanah liat itu ya. Itu kan juga kotor tuh, anak-anak kadang juga bikin segala macem. Udah, urusan kotor-kotornya Rinso yang tanganin, anaknya biar value-nya belajar dari kotor. Ya, ini menarik sekali nih, makanya unique angle nih. Nah, ini yang perlu pendalaman nanti di mana dapatnya kita bisa dapat unique angle. Ini di sini yang kalau saya pribadi ya sebagai praktisi ya yang sudah menjalani sudah mencoba beberapa cara nih. Unik ini benar-benar membuat produk yang kita tawarkan tuh menjauhkan kita dari kompetitor. Jadi kita benar-benar berbicara sendiri dengan keunikan produknya. Jadi bukan kita head to head kan dengan keunggulan produk. Nah ini makanya unique angle nih yang jadi bahasan utama sebetulnya di dalam webinar kali ini ya. Tuh di situ juga ada kebanyakan iklan-iklan rokok ya. Mula-mula malu-malu, lama-lama mau. Dapatnya dari mana sih tagline begini? Prosesnya dari mana sih? Nah itu kan penasaran ya. Kok bisa sih berani banget keluarin tagline yang sama sekali sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata, secara mata langsung itu kayaknya nggak berhubungan sama produk, tapi sebetulnya berhubungan. Gitu. Kalimatnya juga ini ya Mas Dan,
Ya. Hanya kayak seperti dibulak-balik kan kalimatnya gitu ya. Ya, itu juga permainan Mula-mula kata malu, sebenarnya. Mula-mula, lama-lama malu-malu. mau. Lama-lama mau. Ini menarik ya. Iya, iya. Itu yang ringan Sampurna Hijau juga ini kalau kita lihat baca ini kadang kita senyum sendiri ya, apalagi tambah gambar ya. Iya benar. Itu Ringan sama dijinjing, berat ditolong teman. Ya. untuk plesetan dari peribahasa kita ya Mas Nur ya. Ya, 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 betul. Ada yang menggunakan Oke, konsep nyatanya resolusi bahasa. cuma ada di imajinasi, no bokis. Nah, insight-nya Sprite itu kan target audiensnya itu anak-anak muda. Anak-anak muda biasanya kritis. Anak-anak muda tuh kritis, kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya. Mereka sekarang geraknya cepat. Mereka nggak cuman suka yang namanya resolusi yang cuma di kepala. Nah, mereka di sini makanya si Sprite ini ambil insight dari mahasiswa atau anak-anak muda itu yang suka nyinyir, yang suka nyindir. Ditulislah dalam bentuk tagline. Makanya nyatanya resolusi cuma ada di imajinasi. Nyindir ini sebenarnya no bokis lah, ayolah kerja aja lah gitu. Unique angle gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya. Kita udah bikin tadi headline kita, sudah kita desain yang bagus, sudah kita bentuk tulisannya yang bagus, sudah kira-kira kita sudah ini. Kita sekarang saatnya masuk ke penghubung antara story dengan hook. Oke, di sini ada sub headline. Jadi ini bisa berguna buat audiens membaca lebih lanjut. Jadi situ ada tulisannya ya. Biasanya ini kita pakai untuk print ad ya, sesuatu yang print ad atau iklan-iklan marketing kebanyakannya. Dan biasanya bentuknya pertanyaan dan sub headline-nya adalah jawabannya. Biasanya begitu polanya. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Bermasalah dengan kulit wajah Anda? Kami punya solusinya. Nih iklan-iklan skincare nih biasanya begini rata-rata ya. Bingung pilih investasi yang tepat? Kami punya produk investasi yang menarik. Nah, itu jawabannya. Biasanya kalau saya juga lagi cari produk investasi, ngelihat sub headline-nya, kami punya produk investasi yang menarik. Nah, saya biasanya baca lebih lanjut nih. Begitu juga teman-teman saya yang kebetulan pengen berinvestasi. Ada tawaran apa nih dari mereka? Ya udah dibaca lah itu iklannya. Nah, dari situ kan udah kepancing berarti ya, sudah membuat audiens tuh baca iklan kita sampai akhir. Lalu yang terakhir ini solusi piring kotor berlemak, silahkan pada ahlinya. Ini bukan bentuk pertanyaan, ini bentuk statement, tapi tetap ada statement lanjutannya, serahkan pada ahlinya, gitu bentuknya. Ya itu sub headline, penghubung antara headline dengan body copy. Ya ini ada contoh, ini kita masuk sekarang ke story. Ini body copy itu tadi saya sudah katakan di depan ya, body copy itu biasanya kita pakai untuk print ad atau sosial media. Ini kalau ada contohnya di sini nih, iklan PHD ini headline-nya itu kan lucky 9.9 ya kan. Lalu di situ ada sub headline-nya cuman 99.000. Nah, itu jadi ada penghubungnya. Lalu dia di sini pakai tadi formula ketergesaan. Jadi hanya di bulan September saja nih hemat sampai 30%. Nah, ini menarik kan jadinya kan. Jadi si audiens ini bisa udah cepet-cepet nih kita makan banyak-banyakin, puas-puasin makan PHD nih di bulan September nih, diskonnya gede. Gitu. Ini ada juga nih contoh beberapa. Ini contohnya unik juga nih untuk Be Bold, Strong Coffee, Less Sweet. Nah, ini sah-sah aja ya. Jadi di sini kebetulan dia di dalam produknya itu udah ada detail apa namanya tadi, detail spesifikasi produk ya, keunggulannya ya. Jadi dia pasang langsung di situ. Dia langsung pasang body copy-nya di situ. Jadi dia bentuknya dan dia bentuk apa namanya? Di situ ada strong coffee, less sweet. Dia bentuk sub headline-nya itu bentuk tagline. Ini sah-sah aja juga, nggak masalah. Lalu di situ ada OBH. Nah, ini bentuknya seperti kita iklan majalah ya. Kita sering lihat kalau dulu masih zamannya majalah ya. Sekarang sih zamannya udah digital itu, tapi kita masih sering lihat sih yang begini. Nah, itu biasanya body copy-nya bentuknya detail segitu ya. Keunggulannya segala macam dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk yang untuk si OBH ini kan cukup bikin mata kita ngantuk ya, agak malas juga bacanya ya. Nah, Nutrition Royal ini yang di sebelah bawah ini kita bisa lihat ini Nutrition Royal, dia menyampaikan body copy-nya dalam bentuk infografis. Nah, ini menarik juga. Nah, ini nggak masalah juga di sini. Oke, sah-sah aja juga di sini. Di situ ada ketahanan tubuh. Nah, ketahanan tubuh itu apa yang membuat ketahanan tubuh itu? Di situ ada Fosgos 19. Lalu vitamin C dan E itu dia sampaikan di situ kandungannya Nutrilon. Lalu kemampuan berpikirnya itu juga dari kandungannya omega 3 dan 6 dan zat besi. Nah, ini bentuk-bentuk yang
dalam story ini ya, story body copy yang bentuknya print ad. Nah, bagaimana kalau kita bikin TVC sama Radiocom? Otomatis kita akan bentuk storyline. Nah, storyline ini sama seperti, kurang lebihnya sama seperti penulisan novel ya. Jadi di situ ada backstory. Backstory itu latar belakang. Nah, jadi latar belakang suasana biasanya ya. Lalu ada desire itu keinginan, cita-citanya. Lalu di situ ada wall. Wall itu kayak seperti rintangan. Nah, di situ lalu ada plan, rencananya untuk menanggulangi rintangan itu seperti apa. Lalu konflik. Nah, konflik ini seperti istilahnya klimaks kalau dalam novel tuh. Nah, kita kurvanya tuh sudah naik. Paling atas nih konfliknya. Lalu di bawah itu achievement. Achievement itu seperti konklusi. Nah, mirip ya seperti penulisan outline-nya novel. Jadi kurang lebihnya begitu. Nah, ini coba kita bacakan aja nih. Ini menarik juga nih storyline ini nih. Jadi ini suasana tentang, ini iklan layanan masyarakat sebenarnya ya, tentang suasana membaca Hari Buku. Oke, di sini kita lihat ada crowd suasana ya. Suasana peringatan Hari Buku di Aula Serbaguna gedung kampus yang ramai oleh mahasiswa. Oke, backstory-nya situ, suasana mahasiswa. Ini mereka lagi mau menghadiri acara Hari Buku ceritanya. Tiba-tiba orator berbicara. Scene berikutnya ya. Saudara-saudara sekalian, buku adalah pintu dunia. Oke, perjuangan Dr. Sutomo dalam organisasi Budi Sutomo adalah contoh yang harus kita teladani. Perjuangan mati-matian Sultan Hamengkubuwono ke-13 dari Solo, Cut Nyadin dari Makassar, dan Pangeran Diponegoro dari Cirebon harus kita lanjutkan. Desire-nya adalah perjuangan, cita-citanya adalah perjuangan para pahlawan itu harus kita lanjutkan. Itu desire-nya. Tapi saya nanti itu yang bold itu nanti kalau diperhatikan ya. Lalu di sini ada wall, ya tadi rintangan ya. Tadi sudah dijelaskan rintangan ya. Perjuangan kita masa kini adalah membaca, karena kebodohanlah yang membuat kita menjadi bangsa terjajah. Ya, jadi rintangannya adalah kebodohan karena tidak membaca. Oke, orator udah ngomong gitu nih. Oke, cukup. Habis itu oratornya lanjut nih ngomongnya. Cukup sudah bangsa ini terjajah selama 480 tahun. Seperti kata Bung Karno dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Masa terang itu adalah ketika kita membaca. Kita harus rajin membaca. Itu rencananya. Itu rencana dari storyline ini ya. Kita harus rajin membaca. Itu plannya. Oke, kita masuk klimaks nih. Suasananya tiba-tiba hening. Sorry, itu tulisannya, saya mohon maaf tuh kebalik. Itu bukan orator, itu harusnya crowd ya. Ini suasananya hening. Itu mahasiswa saling lempar pandang, kebingungan. Kedengeran dong bisik-bisik. Ini yang diomongin ini benar apa enggak? Habis itu kita masuk ke voice over nih, female voice over. Baca dulu baru bicara. Selamat Hari Buku 17 Mei 2019. Jadi dalam storyline ini lucu. Si orator ini dia mau menyuarakan kita untuk membaca, tapi dia tidak membaca, belum membaca. Kita bisa lihat tuh Budi Sutomo, Sultan Hamengkubuwono dari Solo, Cuk Nyadin dari Makassar, itu kan bukti tulisan kalau orang itu belum baca, asal ngomong nih. Nah, makanya ini storyline-nya dibangun kontradiktif. Kontradiktif. Jadi baru terakhir achievement-nya, konklusinya oratornya sedang membaca, dikelilingi oleh CGI. Nah, di sini masuklah tuh art director, nanti akan bantu CGI-nya suasana sejarah tuh seperti apa tuh. Art director biasanya jago-jago tuh. Nah, kurang lebihnya begitu storyline. Jadi di sini lucu. Mas Dadi, yes. Ini Mas Ibrahim sama Brigita kayak sebenarnya tuh tadi saya liatin ini bener gak sih ini Bung Sutomo gitu. Sebenarnya kayaknya ini mau ada sesuatu yang mau diprotes sebenarnya. Ini salah kali naskahnya nih. Nah, itu betul. Ya? Betul, itu dia. Itu berarti sudah berhasil Mas Nur. Ya. Itu berarti sudah berhasil audiens. Audiens mau protes nih. Tapi begitu dia baca terakhir di voice over ya, kita baru ketahuan. Oh, ini maksudnya si orator ini belum baca buku nih, asal ngomong nih. Iya. Makanya kita baca buku dong supaya nggak pinter gitu. Supaya nggak pinter, sorry. Supaya pinter gitu. Supaya pinter Mas Dan. Iya. Supaya pinter gitu. Tapi berarti ya. itu jebakannya Mas Dan ya. Betul, ini iklan-iklan jebakan yang ya, lucu ya. Kita lagi kerja, lagi kuliah, lagi ngerjain tugas. Kok Budi Sutomo, kok Cut Nyadin dari Makassar? Ini apa sih, iklan apa sih nih? Ya gitu ya, kurang lebih gitu ya, storyline yang menggelitik seperti ini ya.
Iya, iya. Ini contoh ya, sampel ya. Jadi ada backstory, ada desire, ada wall, ada plan, ada konflik, ada achievement. Terakhir, achievement kita sebut konklusi ya. Ya, kita masuk yang tadi udah hook, tadi udah story ya. Oke, pemirsa sudah baca semua nih. Udah, sekarang waktunya kita masuk ke mereka. Tawarannya apa nih buat mereka nih? Oke, ini ada 3 hal biasanya nih. 3 hal ini bisa berdiri satu persatu, bisa juga 3-tiganya dimasukin ke dalam iklan kita. Ini biasanya kalau kita baca atau lihat-lihat sosmed nih, call to action tuh biasanya klik link kita ya sis ya, buat ngecek produk-produk kita yang lain, ya gitu kan biasanya gitu ya. Udah ngomong panjang lebar nih captionnya nih segala macam, udah nawar-nawarin, klik ya biasanya ya. Call to actionnya begitu tuh biasanya. Lalu risk reversal, aduh ini lidah saya agak kaku nih, saya minum dulu bentar ya, biar bahasa Inggrisnya lebih. Silakan Mas Dan. Risk Ini reversal itu kayak peserta- garansi. Kita nyebutnya bahasa gampangnya, bahasa Indonesia garansi ya. Ini kita Garansi. sering lihat nih sekarang nih, lagi lihat di YouTube ya, sering berputar nih terngiang-ngiang di kepala saya ini, makanya saya ambil contoh di sini nih. Saldo GoPay Anda hilang, tenang aja, ada jaminan saldo kembali, ya gitu kan. Atau barang Anda rusak, kami punya garansi 30 hari uang Anda kembali. Ya biasanya gitu ya, bisa 3-tiganya ya. Nah ini yang ketiga nih biasanya yang sering dikomen nih di sosial media nih. Udah panjang lebar segala macam kita ngomong panjang-panjang gitu. Mereka biasanya pertanyaan cuma satu. Harganya berapa sis? Ya harus kita masukin tuh harganya kalau mereka udah nanya. Iya, iya. Jadi ada call to action, ada garansi bisa dimasukin, ada price, bisa 3-tiganya dimasukin, bisa cuma satu, salah satunya bisa, gitu. Tapi kalau misalnya ini dalam kasus yang pertama call to action ya, kalau misalnya dalam ada tujuan lain di marketing ya, misalnya untuk meningkatkan traffic website kita atau traffic di IG story kita untuk ada statistik engagement dan selain sebagainya, kita butuh itu, biasanya kita pasang call to action. Karena itu nanti akan diukur dan biasanya itu akan jadi value gitu. Jadi posisi tawar kita kalau misalnya sebuah perusahaan tuh ingin menyampaikan, ingin meminta ini ya investasi ya gitu. Jadi misalnya dia ingin mengajukan investasi ke perusahaan investment. Nah, biasanya dia membutuhkan statistik itu. Nah, call to action berfungsi untuk itu, meningkatkan traffic. Biasanya gitu. Ya, itu tadi copywriting ya, gambaran-gambaran. Sebetulnya kalau kita ini saya yakin di sini peserta-peserta di sini tuh sebetulnya udah sering ya nge-search copywriting di Google dan yang hasilnya keluar itu pasti puluhan ribu ya. Nah, cuman saya sebagai pribadi ini ya, sebagai praktisi yang pernah bergelut di bidang iklan juga, apapun yang saya pelajari tentang copywriting, kalau saya langsung menulis iklan itu dan saya sajikan kepada audiens, itu jadinya akan iklan marketing. Dan iklan marketing itu biasanya, kita ngomong bahasa yang lugas saja ya, biasanya sering mengganggu gitu. Kayak iklan-iklan marketing yang lewat email, berapa kali kita lihat tanpa kita baca, ya kan? Nah makanya tadi di awal sudah saya bilang di sini, kita harus melengkapi skill copywriting kita itu dengan 2 tools lagi nih. Ini penggalian consumer insight dan alkimia kreatif. Ya, ini alkimia kreatif ini yang biasa membantu kita nanti menjentikan ide dalam superskinetic. Ya, gitu. Jadi gitu. Nah, kalau tadi saya sudah katakan kalau kita bicara tentang copywriting yang akan kita suguhkan langsung kepada audiens akan menjadi pesan marketing. Itu biasanya pesan marketing bermain di layer 1 dan layer 2 biasanya. Oke, layer 1 itu umum biasanya, membuat rambut hitam berkilau nih contohnya tadi saya sudah sampaikan ya, membuat rambut hitam berkilau. Saya juga sampaikan tadi kompetitor kita Sunsilk, Rejoice juga menyuarakan rambut hitam berkilau, semuanya sama, seragam. Jadi di mana letak keunikan produk yang kita tawarkan? Kan jadinya kan bias ya. Lalu yang kedua, ini berpotensi head to head. Di sini contohnya tadi Denko Fortigro coklat. Denko Fortigro coklat hadir dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh si buah hati, seperti zinc, zat besi, kalsium dan protein. Head to headnya apa? Kompetitornya nyaut. Kami juga sama ngasih zinc, zat besi, kalsium dan protein. Cuman kami dilengkapi DHA, AHA dan DHA. Nah udah
kalah deh kita. Lalu kompetitor ketiga masuk lagi, kita dilengkapi gibulan. Kompetitor keempat masuk lagi yang lebih ajaib. Kita mengandung apalah, misalnya batu bertuah dari Gunung Sindur, lebih ajaib lagi kan. Udah kalah kita di head to head itu. Kalau memang produknya tidak di situ, makanya kita kenapa perlu sesuatu yang lebih insightful, yang lebih dalam lagi, itu di layer terdalam. Jadi seperti contohnya itu berani kotor itu baik. Nah ini kita bisa lihat nih contohnya nih ya. Ini kalau iklan marketing tuh biasanya begini. Oppo Reno Classic Edition membawa keunikan skema warna hitam dan biasanya spesifikasi ditawarkan sama iklan marketing. Nah biasanya copywriting itu cuma satu kalimat saja, fun in every shot. Kenapa? Mereka tuh biasanya sudah riset, itu sebetulnya audiens itu nggak peduli apa aja speknya. Yang penting gue kalau selfie gampang, bagus, muka gue kelihatan cakep nih, ada beauty shotnya lah, gitu ya. Terus gue bisa gampang langsung ke posting, gue bisa langsung pamer gitu. Gue pengen pamer aja pokoknya gitu. Pokoknya makanya menyenangkan lah semua di setiap cepretan tuh. Udah cukup begitu aja copywriting, tapi sudah memuat semuanya. Nah ini positioningnya ini jadi kuat buat si Oppo. Oppo ya, sorry bukan Oppo. Gitu. Nah sama seperti ini juga nih. Ini bukan snack biasa, bahannya berkualitas tinggi, tidak sekedar ngunyah, tapi juga bisa bikin seru suasana. Ya semua snack juga ngomongnya gitu, kualitas bahannya tinggi, ya bikin seru. Nah, ya Citato juga ngomongnya seru-seru suasana, sama semua seragam. Marketing biasa. Itu makanya kita jangan terjebak pada pesan marketing. Nah, di sini contohnya pesan copywriting beda lagi ngomongnya. Nggak usah baper. Dibikin lupa aja lah. Loh, dia udah kasih angle yang unik. Nah, jadi si copywriting ini nih saya gambarin skema di sini ya. Antara brand dengan target audience. Itu copywriting tuh dia sebenarnya sebagai jembatan, dan dia akan membawa menjadi solusi untuk masalah dan tujuan marketing. Jadi penulisannya tuh teknik penulisan tuh apapun lah. Kalau para peserta di sini sudah sering baca copywriting ya, penulisannya sama, apapun penulisannya sama. Cuman masalah marketing dan tujuannya itu yang sering disampaikan langsung. Nah masalahnya tuh biasanya kondisi pasar, tingkah laku pembelian, atau kebiasaan atau tren baru, kompetitor, terus menciptakan kebiasaan, merangsang tindakan. Nah ini semua nih masalah sama tujuan marketing. Nah copywriting itu membawa misinya mereka tanpa harus terjebak dalam komunikasi marketing. Jadi si copywriting itu tugas itu membawa pesan komunikasi buat audiens. Jadi antara consumer insight dengan brand essence ini jatuh cinta lah gitu ya. Jadi ada pesan komunikasinya, kita seperti Mak Comblang, bukan pesan marketing yang seperti ini. Ya ini sama lah semua handphone begini ya. Saya nggak akan jatuh cinta sama Oppo kalau begini. Gitu. Ya.